Ya, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang diuji ya oleh Allah bangsa kita. Mudah-mudahan ujian-ujian ini bisa kita lewati dengan baik dan kedepannya lagi kita dijauhkan dari musibah ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan seperti kita langsung aja lihat liputannya bahwa bagaimana sih orang-orang yang diselamatkan sama Allah dari azabnya. Langsung kita saksikan beritanya berikut ini. Oke. Takailah kelapuran. Muhammad Rasulullah. Orang yang diselamatkan dari azab. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mengetahui pemberitaan ini. Sebuah bencana longsor di Desa Sampang, Dusun Jemblung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Desember 2014 yang lalu. Sebuah kisah yang tentunya mengharukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Bagaimana tidak? Bencana longsor ini merupakan peristiwa yang dalam sekejap mata meratakan sebagian besar desa di Banjarnegara sampai dengan banyaknya korban yang meninggal akibat peristiwa ini. Namun tahukah Anda, ternyata di balik musibah longsor tersebut memunculkan berita yang tak kalah mengejutkan di tengah musibah yang melanda. Sebuah peristiwa yang dikatakan sebagai sebuah keajaiban. Longsor yang terjadi di Desa Dusun Jemblung, Banjarnegara meluluh lantakkan puluhan rumah. Tapi ada yang menimbulkan tanda tanya dan penasaran. Sebuah rumah dengan kebun jagung di belakangnya bisa selamat dari longsor. Headline semacam ini akhir-akhir ini sering muncul di sejumlah media massa. Ya, peristiwa ini cukup mengejutkan bagi sebagian masyarakat, bahkan ada yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu keajaiban. Sejumlah material longsor telah mengubur hidup-hidup dusun seluas 25 hektar dengan 35 rumah dan 55 kepala keluarga. Ada yang mengatakan bahwa penyebab terjadinya longsor di dusun Si Jemblung, Desa Sampang tersebut yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan kadar air dalam tanah sebagai akibat dari curah hujan yang sangat tinggi. Apalagi desa tersebut berada pada wilayah pegunungan atau berada pada elevasi sekitar 900 meter. Kemiringan lereng yang terjal juga semakin memperkuat terjadinya keruntuhan. Namun, apapun bencana yang diberikan Allah, hanya Dialah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, di tengah-tengah musibah longsor itu, ditemukan sebuah rumah bercat putih yang berdiri kokoh di tengah reruntuhan bangunan di sekitarnya. Rumah tersebut beserta pekarangan yang masih utuh dan tidak ikut diterjang oleh longsoran. Padahal rumah tersebut berada di tengah-tengah lokasi longsor. Pemilik rumah tersebut bernama Khotimah, seorang ibu berumur 25 tahun dengan satu orang anak bernama Dava yang berumur 8 tahun. Dan seorang istri dari Juan, sang pemilik rumah yang selamat dari bencana tanah longsor bersama keponakannya yang bernama Wawan berusia 11 tahun. Namun siapa yang tahu bahwa di balik keajaiban tersebut, Khotimah harus kehilangan suami dan anaknya. Dikabarkan anak dan suami dari Khotimah meninggal dunia karena tertimbun longsor. Sementara itu, Khotimah dan Wawan masih berada di pengungsian. Berbagai komentar mengenai rumah Khotimah yang masih berdiri kokoh di tengah longsor ini memenuhi beberapa pemberitaan di media massa. Ada yang berkomentar positif, ada pula yang sebaliknya.
Ada yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu keajaiban dari Allah. Mereka mengatakan bahwa pasalnya, si pemilik rumah selalu berbuat baik kepada tetangga, bahkan rumahnya sering dijadikan tempat pengajian. Si pemilik rumah dikatakan sebagai seorang ustadz yang bertugas untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduk sekitar. Allah pun melindungi rumah beserta pemiliknya dari musibah atau azabnya. Namun dari pemberitaan tersebut seakan mengesankan adanya kesenjangan sosial, bahwa penduduk yang soleh hanyalah si pemilik rumah tersebut, sedangkan yang lainnya tidak. Lalu bagaimana Islam memandang hal yang dialami oleh keluarga Khotimah, di mana rumahnya yang mendapatkan keajaiban di tengah derasnya longsor? Berikut penjelasannya. Pemirsa beriman, musibah adalah sesuatu yang hampir tidak diinginkan oleh semua manusia. Musibah juga terdiri dari beragam bentuk. Musibah itu bisa saja menimpa jiwanya, tubuhnya, hartanya, keluarganya, dan yang lainnya. Maka dari itu, banyak manusia merasa tidak suka bila hidupnya tiba-tiba menderita karena musibah. Kehidupan yang awalnya baik-baik saja, seketika bisa hancur tak bersisa. Tidak sedikit di antara manusia yang mengalami kesedihan berlarut-larut saat menerima musibah. Namun tidak sedikit pula di antara mereka yang senantiasa bersabar dalam menghadapinya. Bagi orang yang bersabar, musibah bisa menjadi penghapus dosa bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang kurang bersabar dengan musibah yang diberikan Allah, maka musibah hanyalah sebagai sesuatu yang memedihkan sekaligus menambah dosa mereka. Musibah tetap saja musibah. Kedatangannya tidak dapat dihindarkan oleh manusia. Dan Allah telah menjanjikan azab bagi mereka yang menyebar maksiat dan perbuatan dosa pada satu kaum, dan mereka yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Allah tidak segan-segan untuk meratakan mereka dengan azab, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa." Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, "Jadilah kamu kera yang hina." Quran Surah Al-A'raf ayat 163-166. Namun, Allah adalah Sang Maha Adil. Dia akan senantiasa menolong bagi mereka, golongan orang-orang yang diselamatkannya dari azab dan musibahnya. Allah hanya akan menyelamatkan orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Allah berfirman yang artinya, "Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami menyelamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang yang berbuat zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik." Quran Surah Al-A'raf ayat 165. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, maka apabila kita menyaksikan adanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari suatu bencana atau musibah, mungkin saja mereka adalah orang yang selalu menyuruh kebaikan di dunia, dan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mungkinkah Khotimah dan keluarganya adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya? Hanya Allah lah yang tahu. Namun semoga saja kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Ya, pemirsa, kami semua dari tim Berita Islami Masa Kini mengucapkan
turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada para korban, Betul ya. sekali. Dan semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, diterima iman Islamnya bagi yang tertimpa sebagai korban. Ya, yang dipanggil sama Allah. Dan Ya. mungkin walaupun kita tidak bisa ke sana ataupun kita tidak bisa memberikan bantuan secara langsung, mungkin berbentuk Al-Fatihah pun itu juga udah bisa berupa bantuan yang luar biasa buat mereka yang di sana. Yang jelas la haula wala quwata illa billah, ketika Allah sudah berkehendak jadilah semuanya. Dan tadi hindarilah berbuat fasik, jangan jadi orang yang fasik, karena orang-orang yang kadang diberikan azab sama Allah itu adalah orang-orang yang fasik, seperti tadi ada beberapa kisah yang sudah kita tayangkan di sana. Iya, baik. Dan semoga hikmahnya adalah kita nih yang masih diberikan kesehatan, ya. Ya. Nikmat hidup di dunia ini bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena wallahu alam, ya, ajal akan tiba tanpa pengetahuan kita. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, untuk pembahasan kita yang selanjutnya nih akan membahas soal perempuan. Jadi ada beberapa ibadah-ibadah yang boleh dilakukan ketika perempuan sedang haid. Oke, Ibadah saya tahu. apakah itu? Apa? Salah satunya adalah berbakti pada suami. Itu iya, tapi lebih luas lagi ada sih kita membahas. Iya, iya. Tapi itu benar juga baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih luasnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.